Jadi Messi di sini akan menjadi pelengkap dari gaya main agresif yang cenderung dekat dengan Bilardismo, cenderung dekat dengan Argentina yang keras, Argentina yang agresif itu tadi. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan Piala Dunia 2022 sudah memasuki babak semifinal dan kita melihat di situ ada 4 tim yang akan bersaing, yaitu Argentina, kemudian Prancis, kemudian Maroko dan juga Kroasia. Argentina akan bertemu dengan Kroasia, sementara Maroko akan bertemu dengan Prancis. Siapa dari keempat tim ini yang lebih diunggulkan untuk akan maju ke partai final atau partai puncak nanti? Kalau kita melihat dari Soccer Power Index, Argentina di sini lebih diunggulkan dengan 37%, diikuti dengan Prancis 35%. Jadi tipis saja bedanya antara Argentina dan Prancis. Kemudian diikuti dengan Kroasia 16% dan Maroko 13%. Jadi di sini menurut Soccer Power Index yang saya ambil dari 50-30 Edge ini, data yang diambil dari superkomputer mereka menunjukkan bahwa Argentina lebih diunggulkan, tapi tipis sekali, 39% dibandingkan dengan 37%. Sementara kalau kita melihat dari Opta Analyst, dari superkomputernya Opta Analyst, kita melihat di sini Prancis lebih diunggulkan 40% dibandingkan dengan 37% Argentina, kemudian Kroasia 13% dan Maroko 9%. Jadi bedanya di versi Opta Analyst di sini lebih diunggulkan adalah Prancis, meskipun bedanya juga tipis, hanya 3%. Tapi kalau kita melihat dari versi Soccer Power Index, bedanya 2%, tapi yang diunggulkan adalah Argentina. Ini menunjukkan bahwa memang Argentina dan Prancis ini diramal sebagai sebuah final ideal. Nah, kedua tim ini sama-sama diunggulkan untuk bisa mencapai ke final. Nah, sekarang yang menarik kita akan bahas tentang Argentina. Nah, Argentina spesial khususnya kita bahas tentang Lionel Messi atau mega bintang mereka. Nah, kenapa Messi? Messi ini penting karena dia menjadi tulang punggung dan dia betul-betul menjadi otak, dia betul-betul menjadi backbone bagi Argentina di Piala Dunia 2022 ini. Messi sudah menciptakan 4 gol dari total 9 gol Argentina dan dari 5 pertandingan. Ini catatan rekor yang luar biasa, menunjukkan betapa pentingnya Messi bagi Argentina. Kita lihat Messi membuat 1 gol ketika bertemu dengan Arab Saudi, kalah ketika itu. Melawan Meksiko 1 gol juga, melawan Polandia dia tidak membuat gol karena di situ gol dibuat oleh McAllister dan juga Julian Alvarez. Kemudian lawan Australia Messi membuat 1 gol dan lawan Belanda juga membuat 1 gol dari penalti. Nah, kita melihat Messi juga sudah menyamai rekor dari legenda Argentina Gabriel Batistuta yang sudah membuat 10 gol dari 12 pertandingan bersama Argentina di Piala Dunia. Sementara Messi juga sudah membuat 10 gol dari 24 pertandingan bersama Argentina. Bedanya Batigol hanya butuh 12 laga untuk bisa 10 gol. Nah, Messi sudah melewati Maradona 8 gol sepanjang Piala Dunia, Guillermo Stabile juga 8 gol sepanjang Piala Dunia, dan juga Mario Kempes 6 gol. Nah, ini menunjukkan bahwa Messi kalau 1 gol lagi dia sudah akan bisa melewati Batistuta sebagai pemain Argentina dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia. Nah, ini yang membuat banyak orang memunculkan julukan Messi menggendong Argentina. Nah, Messi seakan-akan dia adalah orang yang membawa Argentina, atau tanpa dia Argentina akan sulit untuk bisa mencapai semifinal seperti sekarang. Tapi saya punya penjelasan lain tentang kata-kata atau istilah Messi menggendong Argentina. Nah, penjelasan ini akan lebih menyoroti sisi mendalam atau sisi ke belakang dari sepak bola Argentina hingga berada dalam situasi tim elit dunia seperti sekarang ini. Nah, kalau kita melihat atau kita tarik mundur sepak bola Argentina ke belakang ke era tahun 60-an, itu sebenarnya mereka mengawali dengan sebuah identitas atau ciri khas yang disebut dengan La Nuestra. Jadi La Nuestra ini adalah sebuah ciri khas di mana Argentina waktu itu menampilkan sepak bola yang penuh dengan keindahan. Nah, sepak bola yang kreatif, sepak bola yang penuh dengan improvisasi,
dan sepak bola yang penuh dengan skill individu pemain yang menonjol. Tapi karena prestasi ketika itu tidak bisa dicapai, muncul sebuah pergantian identitas. Nah, identitas yang datang kemudian di tahun 66 ini adalah namanya itu anti football. Jadi anti football ini beda sekali dengan Lan Westra yang menyoroti atau lebih mengapungkan sisi keindahan. Tapi kalau melihat anti football ini dari namanya saja sudah kelihatan. Jadi di sini Argentina pada tahun utama yang dipakai pada tahun 66 Piala Dunia 66 yaitu mereka yang lebih mengutamakan etos kerja tim, work rate dan kekuatan fisik di situ. Nah, lebih cenderung ke negatif football. Jadi lebih cenderung tidak tampak sisi keindahannya, pada poinnya adalah yang penting menang. Apapun cara mainnya yang penting adalah menang. Nah, kemudian kalau kita melihat Argentina di tahun 78 muncullah pelatih Cesar Luis Menotti ya ketika itu. Nah, Menotti ini menghadapi Piala Dunia 78 di kandang sendiri. Nah, dia yang mengawali karirnya ketika itu di Huracan mampu menampilkan sebuah sepak bola yang berbeda. Sepak bola yang seakan-akan seperti mengembalikan jiwa dari Lan Westra atau sepak bola Argentina yang indah itu tadi. Nah, ini dibawa oleh Menotti pada waktu dia mengasuh Argentina di Piala Dunia 78 di kandang sendiri. Nah, seperti apa gaya atau pola atau model permainan terbaru dari Lan Westra yang dibawa Menotti sebenarnya hampir mirip dengan total football. Jadi dia lebih menyoroti sisi memainkan bola dengan indah, memainkan bola dengan berbasis penguasaan bola. Kemudian di situ kita melihat bahwa mereka ingin memberikan hiburan dan mereka tidak ingin bahwa menang itu dicapai dengan segala cara. Nah, ketika itu kita lihat mereka punya pemain-pemain seperti Mario Kempes, pemain seperti Osvaldo Ardiles, Daniel Passarella juga ada ketika itu. Nah, Mario Kempes dan juga Osvaldo Ardiles ini lebih kepada sebuah pertunjukan Argentina yang indah, Argentina yang cantik. Nah, itulah yang dibawa oleh Menotti. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Argentina berbuah mendapatkan gelar Piala Dunia tahun 78 di kandang sendiri dengan di final mengalahkan Belanda 3-1 ketika itu. Nah, kemudian Menotti gagal di 82 gagal. Nah, kemudian di menjelang 86 ini lahir sebuah model baru, model yang mengemulasi apa yang disebut dengan anti footballnya Argentina. Nah, model ini dimunculkan oleh pelatih yang namanya adalah Carlos Bilardo. Jadi ketika itu filosofi dari timnya Bilardo inilah apa aja lah main, mau gaya apa aja main, silakan terserah. Yang penting adalah Argentina bisa menang dan Argentina bisa juara. Nah, akhirnya di Meksiko 86 waktu itu, kalau Anda tahu di situ ada Maradona, ada Valdano, ada juga Jorge Burruchaga, Sergio, kita melihat juga di situ ada Sergio Batista. Nah, ini adalah pemain-pemain yang kemudian mendarahi pola anti footballnya atau negatif footballnya dari Carlos Bilardo. Nah, julukannya di situ adalah Bilardismo. Jadi yang satu tadi Menottismo itu yang lebih menyoroti keindahan. Nah, yang kedua ini adalah Bilardismo. Nah, masing-masing dari dua filosofi atau dua sekolah sepak bola Argentina ini memiliki murid sendiri. Kalau kita melihat Menottismo ini punya murid seperti misalnya Jose Pekerman yang membawa Argentina ke Piala Dunia 2006 di Jerman ketika itu ke perempat final. Kemudian punya murid juga Alvio Basile yang membawa Argentina ke Piala Dunia 94 di Amerika, kalah dari Bulgaria ketika itu di 16 besar. Ada banyak murid-murid lain juga dari sekolah Bilardismo. Paling menonjol dari sekolah Bilardismo, sekolah yang lebih menonjolkan pada negatif football ini adalah salah satunya yang Anda sangat kenal, ada Diego Simeone. Nah, kemudian dalam perkembangan sepak bola modern, banyak yang menyebut atau banyak pengamat yang menyebut bahwa Argentina sebaiknya memang tidak terkutuk, tidak terpola atau tidak terpecah dalam pola atau perdebatan yang selama ini ada. Dua kubu yang selama ini selalu memunculkan perdebatan, yaitu Menottismo dan Bilardismo. Nah, sudah waktunya Argentina masuk dengan pola-pola baru. Nah, ini yang seperti ditunjukkan pada tahun 2014 ketika mereka bisa ke final
di Brasil dan kalah dari Jerman ketika itu di bawah Alejandro Sabella ya. Nah, ini atau mereka ketika itu disebut sebagai Argentina yang mulai memadukan menotismo dan juga bilardismo. Nah, Lionel Scaloni, pelatih Argentina sekarang, ini juga disebut sebagai pelatih yang lebih cenderung ke bilardismo, tetapi dia juga mengadopsi sepak bola cantik, sepak bola indah dari menotismo. Ini yang disebut dengan perpaduan antara bilardismo dan menotismo dalam era sepak bola modern, yang itu yang dibawa oleh pelatih Lionel Scaloni. Nah, disinilah peran Messi menjadi penting. Pentingnya di mana? Pentingnya seperti ini. Jadi kalau dalam situasi bertahan, Argentina ini memainkan, kalau kita lihat di pola yang sekarang atau identitas sepak bola yang dimainkan oleh Scaloni di 2022 ini adalah mereka punya counter pressing yang dahsyat. Jadi mereka berusaha merebut bola sejak dari garis pertahanan lawan, sejak dari sepertiga wilayah lawan. Counter pressing, jadi mereka mainnya agresif, mainnya betul-betul agresif, berusaha merebut bola, dan banyak di situ mereka punya gelandang-gelandang yang sifatnya adalah destroyer. Nah, kita lihat ada McAllister, kemudian ada juga Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul juga kita melihat. Meskipun Rodrigo De Paul ini adalah salah satu pemain yang disisakan untuk membantu sisi kreatif. Nah, dalam situasi di mana Argentina ini penuh dengan pemain-pemain yang tipikal keras, tipikal agresif, ini tadi peran Messi yang dibutuhkan. Jadi Messi di sini akan menjadi pelengkap dari gaya main agresif yang cenderung dekat dengan bilardismo, cenderung dekat dengan Argentina yang keras, Argentina yang agresif itu tadi, Argentina yang negatif football itu tadi, Argentina yang bisa membentuk pertahanan mereka menjadi sangat kuat. Nah, Messi di sini ini adalah pemain kreatif, pemain yang dituntut improvisasinya, yang bisa mewarisi ciri-ciri sepak bola indah Argentina seperti yang ditunjukkan atau dilahirkan oleh menotismo, oleh sekolah sepak bola menotismo. Nah, Messi di sini menjadi satu-satunya pemain kalau kita melihat di Argentina sekarang ini yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menampilkan sisi sepak bola indah. Meskipun juga kalau kita melihat ada Angel Di Maria, ada Rodrigo De Paul, ada Alvarez, tetapi Messi di sini yang paling menonjol. Inilah yang lebih menjelaskan kenapa ada istilah Messi menggendong Argentina. Messi menggendong Argentina. Nah, ini yang menjadi penting di sini, dan itu ditunjukkan ya ketika Argentina melawan Meksiko cukup sulit untuk mendapatkan gol, Messi kemudian bisa membuat peluang meskipun dari expected goalnya itu hanya 0,02. Dari peluang yang sangat sulit, Messi bisa menciptakan gol. Begitu juga ketika bertemu dengan Australia, lewat peluang yang expected goalnya hanya 0,04, dalam sudut yang sangat sempit dikepung pemain lawan, Messi bisa menciptakan gol. Nah, itulah penjelasan tentang istilah Messi menggendong Argentina. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.